Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sonia Saputro dengan NIM D 00241116. Jadi pada kali ini, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem respiratoria atau respiratorius. Saya menggabungkan laporan yang menjadi dua, yang inferior dan superior. Saya gabungkan menjadi satu video. Baik, di sini sistem respiratoria anatomi itu dibagi menjadi dua, ada rafus respiratory superior, dan juga yang inferior. Yang superior itu dibagi menjadi tiga, ada nasus, faring, dan laring. Yang inferior itu dibagi tiga juga, ada trakea, bronkus, dan pulmo, dan juga pleura. Ada empat, mohon maaf. Nah, kita pertama masuk ke yang superior dulu. Jadi yang pertama, di sini ada anatomi dari nasus atau hidung. Nah, jadi di nasus itu dia itu ada dua pintu. Pintu masuk di bagian depan yaitu nares yang ini, dan juga di bagian belakang itu ada koana yang ini. Kemudian koana itu menghubungkan antara kavum nasi dan juga nasofaring. Ini nasofaring. Kemudian di nasofaring itu nanti dibagi menjadi dua regio. Itu ada yang olfaktoria dan juga yang respiratoria. Ini yang olfaktoria yang ditandai warna pink, dan yang respiratoria yang warna biru. Kemudian di olfaktoria itu di langit-langitnya ada nervus olfactorius yang gunanya itu untuk mencium. Kemudian ada bagian tonjolan itu disebutnya concha nasalis. Concha nasalis itu ada concha nasalis yang superior. Mohon maaf sebentar. Ada concha nasalis yang Tadi ada concha nasalis superior, medial, dan juga yang inferior. Kemudian di antara concha nasalis itu disebutnya meatus. Yang ini meatus, 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 meatus. Nah, kemudian vaskularisasinya itu yang ditandai dengan yang warna ungu ini. Jadi ada di sini ada arteri etmodialis yang posterior, terus ada arteri yang palatina, kemudian ada yang apa namanya eh, etmoidalis yang anterior, Nah, kemudian ada di sini juga ada daerah yang biasanya itu eh, terkena kalau misalkan terkena dan menghasilkan atau menyebabkan terjadinya epitaksis atau mimisan, itu namanya plexus Gesellbach. Lalu selanjutnya ini ada ya tadi yang inervasi nasus itu ada yang nervus olfactorius. Ya, nervus olfactorius. Kemudian kita masuk ke faring. Faring ini ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring, dibagi menjadi tiga. Kemudian
baik di laring ini, maksudnya faring. Faring dibagi tiga, nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nah, kalau misalkan faring ini, bentar. Faring ini dia tuh yang kalau yang nasofaring dia itu dari vertebra cervicalis 1 sampai 2. Kalau yang orofaring dia itu 2 sampai 3, dan kalau yang laringofaring itu dia 3 sampai 5. Baik, next kita ke laring. Jadi laring ini dia itu ada beberapa pelika. Itu ada pelika vestibularis, ada pelika vokalis. Pelika vokalis itu yang pita suara asli, kalau yang ada juga yang palsunya. Kemudian kartilago yang ada di dalam laring ini, dia itu ada tiroid, krikoid, epiglotis, dan juga arytenoid. Nah, di ujung arytenoidnya ini itu disebut corniculata. Nah, terus juga ada cartilago cuneiforme. Kemudian ini adalah gambar, ini gambar ini dari cartilago laringnya ya. Di sini ada yang cartilago thyroidea, terus corniculata yang tadi disebutkan. Corniculata ini ujungnya arytenoid. Ini tuh arytenoidnya. Kemudian di ujungnya itu corniculata. Kemudian ya di sini ada cricoidea di bagian sini. Ini yang tampak posteriornya. Jadi arytenoidea itu yang ini. Kemudian corniculata itu yang sebelah sini. Lalu ini tadi yang dijelaskan yang plika-plika, itu plika vestibularis itu yang di sebelah sini. Kemudian ada plika vokalis juga di sebelah sini. Tuh. Di sini ada epiglotis juga. Ini plika vokalis. Plika vokalis ini mukosa di atas ligamentum vokal. Jadi di sini. Ini yang pita suara asli tadi. Kemudian ada plika vestibularis juga di sebelah sini. Nah, lalu kita lanjut ke trakea. Jadi trakea ini kita masuk ke yang inferior. Jadi yang pertama itu ada trakea. Jadi trakea ini dia itu percabangannya dibagi dua, yaitu yang sebentar. Ada dua, pokoknya yang bifurcatio trakea sama yang karina. Ini yang karinanya. Ini yang karina. Karena ini tuh trakea itu setinggi PT 2 sampai 5. Nah, karina ini yang di sebelah sini dia itu buat gunanya untuk reseptor batuk. Nah, untuk reseptor batuk. Kemudian kita lanjut ke bronchus primarius. Bronchus primarius itu bisa dibaca di sini. Dia itu yang kan yang dexter dan sinister itu beda. Jadi yang kalau misalkan yang dexter atau yang dextra yang kanan itu dia itu lebih pendek. Kalau misalkan yang kiri yang sinistra itu lebih panjang 5 sampai 7. Itu panjangnya 5 sampai 7 cm.
Tapi kalau misalkan yang dextra, dia itu diameternya lebih besar. Kalau misalkan yang sinistra, dia itu diameternya lebih kecil. Nah, kalau posisinya, kalau misalkan yang yang dextra itu dia itu lebih tegak vertikal gitu, membentuk sudut 25 derajat dan punya linea media. Kalau misalkan yang sinistra, dia itu lebih datar atau lebih horizontal gitu. Dia itu membentuk sudut 45 derajat dan punya linea mediana juga. Kemudian selanjutnya ada Bronchus secundus. Yang dextra dan sinistra juga beda. Kalau misalkan yang dextra, dia itu jumlahnya ada 3, yaitu sesuai dengan lobus pulmodextranya. Nah, kalau yang sinistra itu cuma 2, itu juga sesuai dengan pulmo yang sinistra. Kemudian selanjutnya yang letak letak skletopis, yaitu yang dextra dia itu hilum pulmonisnya setinggi VT5. Kalau misalkan yang sinistra, dia itu di hilum pulmonis setinggi VT6. Nah, penamaannya nih, kalau misalkan yang bronchus dextra, dia itu satu bronchus secundus eparterialis. Dia itu percabangannya sebelum masuk helium pulmonis. Kalau misalkan yang dua bronchus secundus hiperterialis, dia itu diperjangkaukan ketika masuk ke hilum. Tadi yang satu itu kalau misalkan sebelum, kalau misalkan dua itu yang ketika masuk, pas masuk. Nah, kalau yang sinistra dia itu dua-duanya itu bronchus secundus yang eh, hiperterialis. Berarti dua-duanya itu ketika atau pas masuk hilum pulmonis. Kemudian ini tuh bronchus tertius itu di bronchus cabang dari bronchus primarius. Ini gambarannya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pulmo. Jadi ada pulmo yang sinistra dan juga yang dextra. Pulmo ini dia itu vaskularisasinya itu yang fungsional, yang untuk fungsional itu arteri atau vena yang pulmonalis. Kalau misalkan yang buat nutrisi itu buat arteri atau vena yang branchialis. Terus inervasinya itu di plexus pulmonalis. Ini bisa dilihat gambar pulmonnya. Di ujungnya ini namanya itu apex. Nah, ya pulmo itu di bagian atas namanya apex, sampai bagian bawah itu namanya basis. Nah, kayak nah di pintu masuk pulmo ini ada namanya hilum pulmonis, yaitu untuk tempat masuknya. Nah, nanti buat tempat masuknya bronkus, arteri pulmonalis, vena pulmo, terus ada vaskularisasi pulmonya yang tadi dibacakan. Nah, terus ada limfanya juga. Nah, limfanya ini yaitu nodus limfonadi trachea bronchialis. Terus terus ada inervasinya itu tadi plexus pulmonalis. Nah, ada juga yang disebut dengan radix pulmonis. Dia itu melekatkan pulmo pada mediastinum. Gitu. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke pulmo. Terus pulmo. Oh, ini tadi yang terakhir itu pleura, tapi ini masih pulmo. Tadi yang radix pulmonis yang dijelaskan itu, dia itu yang akan melekatkan pulmo pada mediastinum. Itu kumpulan struktur yang melekatkan pulmo dan struktur-struktur di mediastinum. Radix itu ditutupi oleh plexus parietalis, pars mediastinalis, terus berefleksi menjadi plexus visceralis. Terus ada hilum pulmonis nih.
Hilum pulmonis ini dia itu tempat struktur struktur masuk dan keluar. Kayak yang tadi udah jelasin kan kayak ada bronkus, arteri venanya, terus vasa hepatika, juga nervusnya. Nah, ini ada tabelnya juga. Itu pulmodextra dari atas ke bawah itu ada bronkus epithelialis, terus ada arteri pulmonalis, dua bronkus, terus vena pulmonalis, ada segmentum apicoposterius, terus yang sinister ada pulmonalis, bronkus hiperterialis, terus ada vena pulmonalis. Nah, kita terakhir masuk ke pleura. Pleura ini dibagi menjadi 3 lapis. Ada pleura parietalis, visceralis, dan juga cavum pleura. Kalau parietalis ini yang paling luar gitu, yang visceralis yang paling dalam, pleura itu di tengah, jadi dia tuh kayak ruang di antar pleura gitu. Vaskularisasi pleura ini ada pars mediastinalis arteri perikardiophrenica. Ada pars diafragma arterinya phrenica superior sama musculophrenia. Terus ada pars costalis dengan arterie intercostalis. Terus ada itu yang parietalis. Kalau yang misalkan visceralis dia tuh ada arteri bronchialis cabang aorta descendens pars. Nah, kalau yang inervasi dia itu inervasinya di pleura parietalis itu inervasinya ada nervus intercostalis sama nervus phrenicus. Kalau yang diafragma, kalau yang costalis tadi intercostalis. Terus kalau di pleura visceralis itu gak ada. Iya, begitu. Ini sudah selesai penjelasan tentang eh, sistem respiratori yang inferior dan juga superior. Sekian sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.